Kita lanjutkan pemirsa dengan narasumber kedua, Pak Minto. Ya, silakan Pak Minto untuk menyampaikan. Swastiastu, pemirsa, swastiastu semuanya. Swastiastu. Ya, dalam kehidupan bernegara, tentu kita melihat bahwa negara itu sebuah lembaga formal yang berisi orang-orang. Nah, kondisi suatu negara, dia bisa tentram, damai, maju, kemudian jaya, itu sangat tergantung pada orang-orang yang mendiami negara itu. Nah, jadi sentral dari semuanya itu adalah pada orang-orang yang tinggal di negara itu. Nah, sekarang orang itu atau manusia yang ada di negara itu, apakah sudah bisa memaknai galungan sebagai satu tonggak untuk memenangkan dharma di dalam dirinya apa tidak? Jadi kalau kumpulan orang-orang ini semuanya memenangkan dharma atas adharma, niscaya negara itu juga akan memenangkan dharma atas adharma. Tadi disebutkan bahwa dharma itu ibarat perahu bagi seorang nelayan atau saudagar menyeberangi lautan. Dharma pula lah yang menerangi kegelapan dunia. Tadi krama sang yang raditya an wijil milangaken petenging rat. Mangkana tikang wang melakakening dharma an hilangaken salwiring papa. Tadi krama sang yang raditya seperti halnya matahari an wijil, begitu terbit humilangaken petenging rat, menghilangkan gelapnya dunia. Mangkana tikang wang melakakening dharma, demikian orang yang menjalankan dharma an hilangaken salwiring papa, akan menghilangkan seluruh penderitaan. Penderitaan itu sumbernya dari diri kita sendiri. Kita tahu sumber penderitaan itu apa? Sumber penderitaan itu adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Seperti satribu, ada roda, ada mada, ada kama, ada loba, ada mada, ada moha, ada matsarya. Ya. Ada matsarya. Kalian semua sudah tahu itu. Jadi seluruh hawa nafsu yang ada di diri kita itu menjadi sumber kegelapan. Kegelapan seseorang yang itu diikuti oleh orang lainnya akan menimbulkan kegelapan dunia. Maka kita mesti menghilangkan kegelapan diri kita sendiri dengan dharma. Nah, dharma itu tadi sudah dijelaskan apa itu. Bisa berupa hukum, kewajiban, hal-hal suci, tegaknya satu hukum alam, ya, atau tegaknya hukum-hukum semesta yang membuat kita hidup harmoni dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dihadapkan pada stimulasi lingkungan yang demikian hebatnya. Dinamika kehidupan kita ini sekarang seringkali merangsang kita, meresponnya dengan kadang-kadang dengan keluar dari rel dharma. Stimulasi-stimulasi, rangsangan-rangsangan yang demikian banyak, kompleks, ya, kemudian beragam, itu seringkali membuat kita gamang. Apakah kita harus berada pada track dharma atau kita mesti keluar untuk merespon itu? Contoh misalnya, dalam kehidupan keberagaman yang tadi disebut, kita ini kan hidup dalam negara yang beragam. Karena keragaman ini bisa saja menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi potensi konflik. Kalau tidak terkelola secara baik, maka kita mesti bijak menghadapi keragaman. Keragaman tidak selalu dalam bentuk keragaman ras, suku, agama, budaya, tapi keragaman cara pandang, keragaman pola pikir, keragaman respon terhadap satu stimulasi atau respon terhadap satu fenomena. Itu berbeda-beda gitu. Nah, perbedaan itu bisa menimbulkan perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan yang bisa mempolarisasi masyarakat, bisa mengkaleng-kaleng masyarakat. Kita itu sering terpolarisasi hanya karena berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda memaknai, mentafsir sesuatu. Dan itu kalau dibiarkan terus dalam bentuknya yang ekstrim bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kedewasaan kita menghadapi perbedaan itu harus kita perluas dalam konteks perbedaan cara pandang, perbedaan cara pikir, perbedaan mentafsir sesuatu. Itu juga harus menjadi bagian dari upaya kita meneguhkan toleransi. Toleransi itu tidak hanya toleransi antar umat beragama, tapi toleransi terhadap mereka yang berbeda cara pandang, berbeda pola pikir, berbeda memaknai sesuatu. Itu toleransi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dharma itu tegak ketika kita bisa meneguhkan toleransi itu. Karena persatuan hanya bisa dibangun atas toleransi yang tulus, toleransi sejati, toleransi yang sesungguhnya,
Bukan toleransi yang formalistik, toleransi yang hanya manis di bibir. Toleransi itu tidak cukup dikatakan, tapi harus terimplementasikan dalam sikap dan tindakan. Sehingga dalam kehidupan bernegara kita jelas bahwa kita akan menghargai perbedaan-perbedaan itu, kita akomodatif terhadap semua perbedaan itu, dan bisa jadi perbedaan itu menjadi potensi bagi kita untuk memperkaya alternatif penyelesaian berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Jadi tidak selalu pikiran kita saja yang benar. Bisa jadi orang yang selama ini kita anggap salah, kita salah melihatnya dari perspektif apa gitu. Kadang kita beda perspektif saja melihat satu objek yang sama itu. Perbedaan itu bisa muncul karena kita melihat satu objek yang sama, satu permasalahan yang sama dari perspektif yang berbeda. Nah, kedewasaan ini mesti ditumbuhkan, dan ini bagian dari implementasi Dharma. Itu bagian dari proses pendewasaan atau kedewasaan kita di dalam bersikap. Dan kedewasaan itu muncul manakala kita menjalankan ajaran kita dengan baik. Karena di sanalah yang namanya kroda, amarah. Amarah itu bentuk kasar dari sensitivitas kita. Jadi marah itu seringkali muncul karena kita terlalu sensi. Baperan. Baper. Karena kita terlalu sensi, terlalu baper. Dan itu akan menimbulkan kroda. Maka orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang teguh dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu, tentu saja dia akan berpikir ulang untuk merespon berbagai situasi di sekitarnya, termasuk perbedaan cara pandang dari masing-masing orang yang dihadapi. Nah, disinilah mari kita bersama-sama mulai menguatkan diri agar Indonesia itu tetap tegak dengan toleransi. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Minto, penyampaian yang luar biasa, sudah merangkai konsep Dharma, bagaimana konsep Dharma ini diterapkan sehingga keberagaman ini tidak menjadi suatu masalah tapi menjadi suatu alternatif solusi bahkan. Seperti itu Pak Minto ya.